Selamat pagi. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Bina Adwil, saudara moderator, Bapak Ibu sekalian selaku peserta TOT yang saya banggakan. Pagi ini saya merasa bangga dan bersyukur sebagai salah satu narasumber. Yang pasti di Ditjen Adwil itu ada beberapa direktorat, salah satunya itu adalah Direktorat Pol PP dan Linmas dan sebagainya. Mungkin itu pertimbangan kami. Kemudian yang kedua, nanti materi yang akan disampaikan itu terkait dengan kepemimpinan. Ya, saya akan lebih banyak cenderung menceritakan daripada pengalaman-pengalaman saya. Bagaimana saya di usia 25 tahun bisa menjadi camat. Kemudian alhamdulillah camat terbaik juga di zaman itu. Kemudian usia 38 saya udah pernah jadi sekda di Kota Binjai, ya. Kemudian asisten saya umur 30, ya. Itu ada profil saya di situ semua. Artinya pangkat saya itu udah mentok dari Bapak Ibu sekalian, 4D. Saat ini saya JPT di tingkat provinsi. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau mentok juga nanti di sini saya di Kemendagri, kan begitu. Karena kan karir kita seperti itu. Di mana ada open bidding kita ikut. Begitu. Dalam hal ini saya akan brainstorming beberapa hal terkait dengan kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, dari fase kisi yang diberikan pada kami, Bapak Ibu sekalian ini adalah pembekalan yang nantinya akan menjadikan sebagai instruktur terkait dengan pola kepembinaan di tingkat kecamatan. Stressingnya kalau tidak salah saya dari juknis yang ada itu adalah di tingkat desaan nantinya. Karena di desa itu saat ini dengan anggaran yang begitu cukup besar, dibutuhkan kinerja daripada perangkat desa yang optimal dalam rangka pelayanan di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan. Baik, itu dari saya sebagai pembuka. Terkait dengan tersebut, tentu yang menjadi tema kita ini adalah terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner, kemudian kepemimpinan yang integritas, dan kepemimpinan yang terintegrasi nantinya. Tentu pada hal tersebut, konsep dasarnya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui. Tapi saya harus mengulas dari awal lagi, punya impian ke depan, bisa membawa anggotanya. Artinya, bedakan pemimpin dengan kepemimpinan. Salah satunya adalah kepala daerah, pemimpin, presiden, legislatif. Kalau pimpinan itu seperti saya, pangkatnya cukup, asesmen cukup, persyaratan dikasih jabatan JBT. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Itu yang membidangi daripada dasar kepemimpinan dan pimpinan. Terkait dengan visioner, tentunya berdasarkan daripada KBBI, bahwasanya yang mempunyai cara pandang ataupun wawasan ke depan dianggap memiliki daripada cara pandang yang jauh ke depan untuk mengajak daripada anggotanya, mempunyai visi. Pertama, kita harus mampu menjalin hubungan yang baik kepada atasan, bawahan, maupun kepada mitra kita. Kita tidak bekerja sendiri. Sebagai kami contohnya, tentunya harus bekerja sama dengan TNI Polri. Selain daripada kami perwakilan pemerintah, untuk hal tersebut kita harus mampu menjalin komunikasi yang baik, karena kita tidak mampu untuk berdiri sendiri. Kemudian bisa juga membangun sebuah nilai. Dalam hal ini artinya bahwasanya kita harus mengetahui potensi dari yang kita miliki dan potensi daripada organisasi yang kita pimpin. Contoh, ada nilai-nilai kebersamaan yang memang keanggotaan itu cukup kuat. Sebagai pemimpin, kita harus meningkatkan daripada kondisi yang ada, jiwa korsa yang ada. Ini salah satunya. Kemudian di dalam satu organisasi tentu ada hambatan ataupun hal-hal yang menjadi perhatian kita untuk mengurai ataupun menyelesaikan.
sehingga kita harus mampu menyelesaikan daripada hambatan yang ada. Dan yang terakhir itu adalah berpikir secara dinamis dengan kondisi yang ada. Kemudian selain daripada visioner, saya juga ingin mengulas bagaimana daripada kepemimpinan partisipasi. Saya harus sampaikan bahwasanya kepemimpinan itu adalah jenis. Saat ini kita bisa visioner, kita bisa partisipasi, kemudian bisa juga integritas. Yang terpenting itu adalah kita mengetahui partisipasi itu bagaimana. Tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri. Untuk hal tersebut, kemampuan kita memberikan partisipasi kepada pimpinan ini adalah bagian daripada yang terpenting. Selanjutnya, integritas. Integritas ini sangat sulit sekali sebenarnya penerapannya, karena integritas ini menuntut daripada contoh daripada diri kita kepada anggota kita ataupun teman-teman kita. Ya, integritas tersebut adalah keadaan yang menunjukkan yang utuh sehingga memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Salah satu contohnya adalah cara berpakaian, kemudian tutur kata ataupun bahasa kepada pimpinan, rekan sejawat ataupun bawahan, ini yang paling terpenting, sehingga kita mampu nantinya menjadi contoh, memudahkan untuk menggerakkan daripada keanggotaan kita nantinya. Untuk hal tersebut, tentunya semua pemimpin harus memiliki daripada etika dan berintegritas. Salah satunya adalah untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa mengambil keputusan sementara pimpinan tersebut tidak bisa menjadi contoh. Baik, berbicara tentang filosofi kepimpinan, tentu Bapak Ki Hajar Dewantara banyak memberikan makna kepada kita semua, ya. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso tun uri handayani. Filosofinya adalah kata momong, among dan ngemong, keseluruhannya itu adalah hati nurani. Ya, bagaimana seorang pemimpin tersebut dalam melaksanakan tugasnya berbicara tentang hati dan regulasi. Yang namanya anggota itu dilindungi. Begitu juga dengan sebaliknya, komunikasi itu akan tercipta kalau ada hati nurani yang menjadi acuan kita bersama. Itulah sebenarnya makna daripada yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian berbicara tentang kepemimpinan birokrasi, nanti kita akan berbicara daripada kategori kepemimpinan. Yang pertama, ada yang model pemimpin itu terlalu birokrat atau birokrasi, ya, berorientasi kepada ketentuan, di luar dari itu tidak mau. Ya, ini memang sangat dibutuhkan juga pada momen tertentu. Salah satu contoh, ada unsur dinas kependudukan catatan sipil. Ini harus diilhami. Orang-orang yang bertugas di Dukcapil harus memang seperti ini. Jangan sampai nanti tidak mengilhami daripada jiwa-jiwa birokrasi. Banyak aturan yang tidak diterapkan, sehingga perolehan daripada kewarganegaraan dan seterusnya ini memang sangat menentukan sekali daripada tugas-tugas Dukcapil nantinya. Kemudian karismatik, ya, kita melihat pemimpin tersebut mungkin religius sehingga menjadi pedoman dan seterusnya. Ini bisa saja, ya, berarti dia memiliki nilai lebih yang menjadi contoh, berkarisma. Nah, inilah maksud daripada kondisi daripada pemimpin yang karismatik. Satu lagi tradisional, ya, ada yang pemimpin tersebut menganut ajas-ajas kebiasaan daripada suku, ya. Kalau sukunya A, mungkin kebudayaannya begini, sehingga pemimpinnya begini. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh daripada kepemimpinan birokrasi yang ada. Kemudian artinya harus ada di diri saya, Bapak Ibu sekalian, dan panitia. Yang pertama, memiliki kemampuan berkomunikasi.
Pemimpin harus mampu secara efektif menggunakan perangkat media sosial untuk terus terkoneksi dengan anggota di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian yang kedua, kemampuan bekerja sama tanpa adanya batasan waktu, ruang, rintangan budaya, di mana pengawasan dan interaksi tatap muka tidak lagi diperlukan. Salah satunya seperti kegiatan yang kita laksanakan ini. Kemudian kemampuan manajerial, memiliki kemampuan dalam memantau dan mengelola pekerjaan dengan efektif secara virtual, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemendagri yang mempercayakan saya sebagai salah satu narsum. Kemudian yang kedua, saya diamanahkan tentunya dalam penyampaian penyajian tadi ada yang kurang berkenan ataupun dirasa kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya hanya cuma berpesan bahwasanya maju tidaknya kita di dalam berprestasi ataupun berkarir itu tergantung daripada niat kita sendiri, ya. Niat itu adalah mau maju atau tidak, ya. Kemudian yang terakhir, semua itu tidak mudah, ya, dan tidak mampu dikerjakan sendiri. Berarti kita membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar ataupun pihak luar. Untuk hal tersebut, mari kita membuka diri dan jangan menutup diri. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.